Halo kawanan, kita jumpa lagi di obrolan omongin birokrasi alalan dan untuk kesempatan bulan ini, bulan Mei, tidak terasa tahun 2025 sudah berjalan hampir satu semester nih. Nah, untuk edisi obrolan bulan Mei ini, kita akan menghadirkan satu bintang tamu yang akan memberikan insight terkait dengan kemandirian pangan dan nantinya ini akan membahas seperti apa kemudian cerita-cerita inspiratif di balik peluncuran kegiatan-kegiatan. Nah, untuk tamu siang hari ini nih kita akan kedatangan Bapak Imade Kardiana. Beliau ini Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah. Nah, ini makanya obrolannya ini kita buat masih virtual karena satu di Makassar, kemudian Pak Madenya sendiri di Mamuju Tengah dan nanti mudah-mudahan kita bisa undang untuk datang berkunjung ke kantor Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan. Beliau ini juga alumni Diklat Tim tingkat 3 tahun 2018. Satker kita ini masih bernama PKP 2A 2 LAN ya, kawan LAN ya. Nah, untuk kesempatan obrolan kali ini kita juga akan bergabung bersama Pak Johan Taru. Halo, selamat siang Pak Johan. Selamat siang, Pak Iqbal. Sehat-sehat, Bapak. Baik, dan selamat siang Pak Made. Selamat siang, Iqbal. Oke, suara kami jelas ya? Suara kami jelas ya, Pak Made ya? Nah, untuk Jelas, kawanan juga jelas. yang akan terus menyimak ini, kita akan Ya, mendengarkan seperti apa cerita inspiratifnya terkait dengan kemandirian pangan dan bagaimana kaitannya dengan program MBG. Ini merupakan salah satu isu publik yang terus bergulir ya sepanjang tahun 2025 dan untuk kesempatan siang hari ini Pak Johan ini akan mengulik lebih jauh lagi tentang cerita-cerita inspiratif dari kisah sukses Pak Imade Kardiana. Untuk forumnya selanjutnya silakan Pak Johan untuk mengambil alih ruang virtual kita untuk obrolan edisi Mei tahun 2025. Silakan Pak Johan. Terima kasih, Pak Iqbal. Ya, bagaimana kabar, Pak Made? kabar sehat, kabar baik, Pak. Oke, terima kasih Pak Made sudah berkenan hadir, menghadiri undangan kami untuk kami boleh berdiskusi di obrolan ini. Eh, Mungkin pertanyaannya kenapa kami sangat mengharapkan Pak Made untuk kiranya boleh mengisi obrolan sesi bulan Mei 2025 ini. Ceritanya berawal pada saat Bapak menghubungi kami gitu ya, bahwa eh, proyek perubahan dulu seperti itu namanya, eh, proyek perubahan Bapak yang berjudul eh, Kampung Ikan Air Tawar itu mewakili Mamuju Tengah untuk mendapatkan event penghargaan pembangunan daerah tingkat Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2024. Itu terus terang Pak Made mengejutkan kami karena dari 2018 ke 2024 itu kurang lebih 6 tahun. Bapak masih menjaga keberlanjutan dari proyek perubahan ini. Luar biasa sekali. Dan lebih luar biasanya lagi ternyata ikan kampung ikan air tawar ini selalu mendapat akselerasi. Jadi bukan hanya berlanjut tapi berakselerasi. Barusan lagi Bapak menginformasikan ke kami bahwa kampung ikan air tawar ini baru saja diluncurkan lagi di Kecamatan Topoyo dengan tagline Kampung Budidaya Ikan Nila. Jadi ini terus terang sangat inspiratif Bapak ini gitu ya. Bagaimana menjaga ritme perubahan, proyek perubahan yang telah Bapak inisiasi pada tahun
2018 lalu. Nah, pertanyaannya saya ini sebagai pertanyaan pembuka, sebenarnya waktu itu Pak Made, apa sih yang menginisiasi, yang melatar belakangi sehingga Bapak mengangkat gagasan Kampung Ikan Air Tawar ini, Pak Made? Iya, terima kasih eh, Pak. Kami di 2018, eh, pada waktu itu Dinas Perikanan Mamuju Tengah itu baru terbentuk di 2017. Jadi Dinas Perikanan itu terbentuk baru 1 tahun, artinya masih sangat muda umurnya. Nah, tetapi eh, melalui 1 tahun perjalanan itu, kebetulan pada waktu itu saya adalah kepala bidang di perikanan tangkap. Melihat bahwa Mamuju Tengah tingkat permintaan akan ikan konsumsi itu tinggi. Walaupun Mamuju Tengah punya panjang pantai yang 82, sekian kilometer, tetapi melalui pemetaan kami bahwa nelayan di Mamuju Tengah adalah nelayan kecil atau one-day fishing yang tidak menangkap lebih dari 8 jam. Nah, tentu ini berpengaruh kepada produksi perikanan. Artinya ikan yang tersedia di pasar itu kecil dan bahkan ikan didatangkan dari luar, di luar kabupaten, bahkan dari luar provinsi Sulawesi Barat itu sendiri. Itu persoalan pertama. Yang kedua, masih banyak lahan-lahan hidup yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sampai-sampai rumah masyarakat itu banyak lahan. Uh, Lahan ini tidak tergarap. Nah, kami berpikir bahwa uh, apa yang kami lakukan dalam waktu 3 bulan, 4 bulan dapat menutupi produksi atau kebutuhan ikan di Mamuju Tengah. Jadi berangkat dari hal itulah ketika kami mengikuti Latin 3 proyek perubahan kami, saya mengangkat itu pemanfaatan lahan dan Oke. bagaimana cara mengatasi kelangkaan ikan itu sendiri. Berangkat dari situ sebenarnya. Jadi ada 2 hal penting yang kami harus tuntaskan dalam 4 bulan ini. Oke, jadi akhirnya mulai dari cerita itu sekarang ini semakin eksis sepertinya ya, terkait dengan Kampung Ikan Air Tawar yang ternyata program-programnya juga semakin terdiversifikasi dengan beragam nama ya, Pak Made ya. Boleh Ya, cerita-cerita sedikit perkembangannya seperti apa sehingga program ini bisa berkelanjutan, Pak Made? iya. Di 2018 itu kami berpikir bahwa uh, oke, sekarang 4 bulan. 4 bulan ini kami membuka kolam-kolam, bekerja sama dengan para stakeholder, melibatkan perbankan, perusahaan-perusahaan, bahkan sampai penyedia bibit itu kami libatkan. Nah, dan berkembang di masyarakat ada yang masuk uh, ke dinas kami, Pak, kami kan tidak punya lahan luas. Kira-kira kami ingin budidaya ikan nila atau ikan lainnya, tetapi lahan kami eh, hanya punya halaman 2 meter, ada yang di BTN-BTN seperti itu. Nah, akhirnya berkembanglah menjadi inovasi baru. Nah, itu diangkat juga oleh prosesi kami dulu itu menjadi budidaya dalam ember atau budilamber. Itu masuk ke situ. Terus perjalanan daripada itu kami memetakan bahwa di Mamuju Tengah ini tidak semua bisa menjadi budidaya air tawar dan air tawarnya pun juga harus dipilih karena kecenderungan pasar kita tentu memilih jenis ikan. Nah, kita petakan dan di 2024 kemarin kita di-SK-kan oleh Bapak Bupati, oleh SK Bupati, yaitu penempatan kampung budidaya yang itu terbagi. Ada kampung budidaya ikan nila, ada kampung budidaya ikan bandeng, dan ada budidaya paname. Nah, ini yang kita petakan sesuai dengan potensi desa-desanya. Nah, akhirnya
berangkat dari situ lagi berkembangnya ketika sudah meledak ini di masyarakat, kolam semakin banyak, tentu permintaan bibit pasti banyak. Nah, kami akhirnya berinisiatif untuk mendirikan UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar, yang kami beri nama UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar Patagang Mamuju Tengah. Dan dia syukur sudah 2 tahun ini eksis, itu sudah menghasilkan PAD dari penjualan bibit dan penyediaan bibit bagi masyarakat Mamuju Tengah dan Sulbar pada khususnya. Oke, luar biasa ini Bapak punya cerita. Jadi pelan-pelan akhirnya semakin besar dulu cuma dari satu kecamatan dan akhirnya sekarang sudah hampir mengcover semua kecamatan di Mamuju Tengah ya, Pak Made, dengan tadi beragam jenis ikan air tawar yang sudah dibudidayakan sesuai dengan potensi kecamatannya masing-masing. Nah, tadi Bapak menyebut banyak stakeholder yang dilibatkan sehingga gagasan Bapak ini bisa berkelanjutan seperti itu dengan banyak diversifikasi. Boleh Bapak cerita sedikit bagaimana cara Bapak membina komunikasi dengan stakeholder sehingga gagasan ini mendapat sambutan yang hangat di tengah-tengah stakeholder, Pak? Iya, eh, terkait dengan stakeholder, itu sangat berperan penting di dalam hal dulu proyek perubahan. Jadi inovasi ini bagi kami sangat penting. Pada awalnya saya berpikirnya ini adalah sesuatu yang ketika orang lapar, ketika orang tidak mempunyai pendapatan yang bagus, maka itu bereriak kepada kondisi ekonomi daripada rumah tangga masyarakat. Nah, ini tentu berpengaruh kepada stabilitas politik yang ada di daerah. Maka yang kami datangi di awal itu adalah Bapak Ketua DPRD. Kebetulan hari ini beliau adalah Bupati terpilih Mamuju Tengah. Ya, saya presentasikan kepada beliau bahwa kalau kita buka kolam di dusun di Desa Tabolang ini dengan uh, dukungan dari DPRD, tentu ini akan menjadi nama baik bagi Bapak dengan sebagai seorang politisi. Jadi tentu ini sebuah nama akan bersama. Dan beliau sendiri langsung pada waktu itu, oke, saya bantu dengan bantuan eskavator. Beliau bantu eskavator untuk membuka 33 kolam di awal. Nah, setelah ada kolam, kami menghubungi pada waktu itu Balai Benih Ikan Sudu. Saya sampaikan kepada teman-teman di Indrekan, saya bilang, kami ada kolam, kami mau beli. Tetapi kalau bisa, kami ada bonus. Karena kami ada binaan. Nah, dia bilang, seberapa luas? Saya sampaikan bahwa kita ada 33 kolam. Yakin saja ini akan meledak permintaan bibitnya ke BBI Sudu. Nah, kami yakinkan itu dan memang kami ada komunikasi sampai hari ini, Pak. Bahkan terakhir kami berkunjung ke BBI Sudu. Ketika BBI Patagang Mamuju Tengah itu kekurangan bibit, karena kebetulan kita satu jenis ikan nilainya, BBI Sudu yang mendukung kami dari larvanya. Jadi ada MOU antara Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah dengan Dinas Perikanan mereka. Nah, berangkat di situ kami bisa yakinkan bahwa ketersediaan bibit. Nah, di sini tentu sudah dua. Kita bicara tentang budidaya ikan, tentu kolam dengan bibit. Nah, terus untuk memperbaiki cara berbudidayanya, kami melibatkan Universitas Tadulako. Itu Pak Dr. Masahoro, beliau dari Fakultas Peternakan dan Perikanan Tadulako. Beliau yang mendampingi teman-teman pembudidaya di Desa Tabolang itu. Sehingga cara berbudidaya dan seperti apa pasarnya ke depan, sehingga mereka antusias untuk di proyek perubahan itu.
itu awal kami melakukan pola-pola pendekatan dengan beberapa stakeholder. Gitu. Oke, ini Pak, kalau boleh tahu, ini ikan produksi dari Mamuju Tengah, apakah sudah dijual juga keluar, Pak? Iya, kalau untuk produksi di Mamuju Tengah, kalau untuk 2 tahun terakhir ini itu pasarnya selain daripada Mamuju Tengah itu biasanya ke selatan, yaitu Pindrang, Makassar. Gitu. Bahkan ada juga yang sampai bagian Oke. naik pantai gitu. Nah, kebetulan kita kan khusus untuk ini untuk nila. Jadi kalau yang air tawar yang lain dulu, kita baru di nilanya. Oke, jadi ini luar biasa ya. Yang awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal masyarakat Ya, Mamuju Tengah, tapi sekarang ini sudah mampu dijual juga keluar daerah, luar biasa ya. Nah, tapi ada pertanyaan berikutnya Pak Made. Ini kan tadi kalau dengar ceritanya Bapak ini sangat kreatif membangun jejaring stakeholder untuk mendukung keberlanjutan dari eh, pengelolaan ikan air tawar ini gitu ya, terkait dengan benihnya gitu ya, terkait dengan bahkan terkait dengan dukungan politik seperti itu ya. Nah, sebenarnya apa sih ini resepnya Bapak sehingga mampu secara kreatif membangun ide-ide yang bisa menghubungkan stakeholder itu sehingga bisa berkolaborasi dalam gerakan budidaya ikan tawar ini. iya. Ini kan tidak lepas juga dari ya boleh dibilang saya alumni lama. Ya, dari Prajabatan sampai tim 4, tim 3 saya berada di LAN. Saya kira Dilan mengajarkan kepada saya pribadi dan teman-teman yang mengikuti tim itu kita dipaksa untuk berpikir dari luar, melihat meneropong bagaimana persoalan yang ada dan komunikasi, ketemu dengan teman-teman dari daerah lain dan juga mendapatkan pola pelajaran yang melalui benchmarking itu saya kira sangat berpengaruh. Sehingga itu yang bisa saya terapkan masuk untuk melakukan komunikasi dengan para stakeholder yang ada di Malaysia. Oke, sangat inspiratif juga ini jawabannya Bapak ya. Ya, dan Pak Made, ini kan saya yakin Bapak punya banyak rencana-rencana besar ke depannya ya. Boleh Bapak sharing ke kita semua di sini kira-kira apa sih proyeksi Bapak ke depannya terkait dengan ikan air tawar yang ada di Mamuju Tengah ini, Pak? Iya, terima kasih. Terkait dengan uh, proyek, proyek yang apa sih yang akan kami lakukan ke depan? Ya, kami pertama berangkat dari kampung. Kampung di atas kampung tentu ada kecamatan, ada kabupaten. Di 2024 kami sudah menyiapkan SK Bupati terkait dengan kampung-kampung itu. Nah, tentu kami mau menjadi penghasil. Jadi kabupaten ikan air tawar. Ya, tidak muluk-muluk karena kami saat ini sudah didukung oleh BBI dengan beberapa perbankan bahkan tadi waktu launching tadi pagi itu perbankan siap menyalurkan kurnya. Saya kira Mamuju Tengah ketika ini berjalan konsisten dan hari ini juga sudah 90% ini informasi bahwa kami punya bendungan terbesar di Sulawesi Barat, itu Bendungan Budong-Budong, itu kami juga sudah masukkan dalam SK. Walaupun belum jadi bendungannya, kami sudah masukkan dalam SK. Nah, tentu kami ingin menjadi penghasil ikan air tawar terbesar di Sulbar, bahkan di Sulawesi. Tentu ini cita-cita kami 5 tahun ke depan. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan program pemerintah yang hari ini berjalan, yaitu terkait dengan MBG. Tentu kita siap atau tidak siap. Jadi
Kami berpikir bahwa kami menerima dari luar atau kami yang memberikan keluar. Kalau kami menerima dari luar, berarti kami adalah membeli barang orang lain. Sementara ketika kami memberikan keluar, berarti kami yang menjual. Ini kan berpengaruh kepada PDRB daripada Mamuju Tengah itu sendiri. Nah, cita-cita kami di NBG ini siap dengan kabupaten kami maupun dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sulawesi Barat, bahkan di Sulawesi sendiri. Nah, kami harus mampu masuk ke situ. Artinya sektor perikanan itu harus kami masuk seperti itu. Itu cita-cita kami. Oke, terima kasih Pak Made. Ini walaupun waktu singkat, perbincangan ini sangat inspiratif. Bapak sudah menunjukkan bahwa untuk membuat sebuah gagasan berlanjut itu tidak perlu dengan sebuah gagasan yang revolusioner gitu ya. Tapi Ya, cukup yang incremental. Jadi perubahan yang pelan-pelan, tersistematis, tapi Bapak juga menunjukkan bahwa sebagai seorang leader itu selalu butuh yang namanya inovasi, terobosan gitu ya. Dan terima kasih Pak Made sudah memberikan inspirasi buat kita semuanya di sini dan semoga harapan Bapak mewujudkan Mamuju Tengah sebagai sentra produksi ikan air tawar di kawasan Sulawesi Barat bahkan eh, sebagai daerah penyangga IKN itu bisa terwujud ya Pak Made. Dan sekali lagi sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Pak Iqbal. Baik, terima kasih banyak Pak Made dan Pak Johan ini untuk obrolan singkatnya ya. Ini menarik, ini rasanya masih banyak yang mau dikulik dan tentu saja untuk kawanan lainnya, ini tentukan juga tunggu saja ya di media sosial kita. Kita akan mengupayakan mengulik lebih banyak lagi profil dan seperti apa insight-insight dari Pak Imade Kardiana. Baik, kawalan sampai di sini dulu edisi obrolan kita ya, omongin birokrasi alalan untuk edisi bulan Mei tahun 2025. Semoga insight dari episode kali ini bisa membawakan ide-ide baru mungkin terkait apa nih yang mau dilakukan untuk perubahan-perubahan ataupun membuat inovasi-inovasi baru ke depannya. Saya Muhammad Iqbal selaku host obrolan kali ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan kita ketemu di obrolan edisi selanjutnya. Terima kasih Pak Made. terima Sehat-sehat kasih. selalu Bapak.